Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Aprilia Nurfadilah dari kelas 1C, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Universitas Bamba Daslam. Di sini saya akan membuat video komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik dengan tujuan untuk berkomunikasi pada klien yang mengalami gangguan sensorik dan mengetahui bagaimana tingkat kesehatan matanya. Di video komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik, ada juga saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pendidikan keperawatan tentang tips sehat di masa pandemi. Marilah kita simak video berikut ini. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Linta Aprilia Nurfadilah yang biasa dipanggil Perawat Bintang. Saya di sini bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dan saya sekarang akan melakukan komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik. Dengan tujuan saya ingin mengetahui perkembangan mata pada Mbaknya. Sebelumnya, Mbak bisa menyebutkan nama dan usia Mbak. Nama saya Fani, umur 19 tahun. Baik, Mbak Fani. Dalam komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik, saya juga akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga melakukan pendidikan komunikasi tentang tips sehat di masa pandemi. Apakah Mbak Fani bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Mbak Fani. Baik, Mbak Fani, sebelum saya melakukan tanda-tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda vital pada tubuh Mbak Fani dan melakukan pendidikan keperawatan pada Mbak Fani bisa menceritakan kronologi kejadian Mbak Fani mengalami kebutaan. Baik, 1 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan dan kepala saya terbentuk batu sehingga saraf mata saya rusak. Dan saya dinyatakan koma selama 1 minggu. Setelah saya sadar dari koma, saya dinyatakan mengalami kebutaan oleh dokter. Baik, Mbak Fani, apakah Mbak Fani sudah melakukan prosedur operasi mata pada Mbak Fani agar mata Mbak Fani bisa kembali normal seperti sebelumnya? Saya sudah disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi, tetapi tidak ada pendonor mata yang cocok dengan mata saya, sehingga saya harus menunggu 3 bulan lagi untuk mendapatkan donor mata. Baik, Mbak Fani, terima kasih sudah menceritakan kejadian yang dialami Mbak Fani sehingga Mbak Fani mengalami kebutaan. Di sini saya akan langsung saja ya untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pendidikan keperawatan mengenai tips-tips sehat di masa pandemi agar memudahkan Mbak Fani yang mengalami kebutaan ya. Apakah Mbak Fani bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Mbak Fani, sekarang saya akan melakukan tanda-tanda vital ya. Baik, Sus. Permisi ya, Mbak Fani. Iya, Sus. Permisi.
Baik Mbak Fani, pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama yaitu pemeriksaan tensi Mbak Fani. Saya akan lakukan sekarang ya. Iya, Sus. Baik Mbak Fani, tensi Mbak Fani normal ya, bisa dikatakan normal. Tensi Mbak Fani 120 per 80 mmHg. Permisi ya Mbak Fani, saya lepas dulu tensinya. Iya, Sus. Baik Mbak Fani, setelah saya melakukan pemeriksaan tensi pada tangan kanan Mbak Fani, sekarang saya akan melakukan tanda-tanda vital yang kedua, yaitu melakukan nadi yang memakan waktu 1 menit. Apakah Mbak Fani bersedia? Iya. Ya, permisi Mbak Fani, saya akan melakukan pemeriksaan nadi, denyut nadi pada tangan kiri Mbak Fani ya. Permisi ya Mbak, saya pinjam lebih dahulu. Saya mulai ya Mbak, waktunya 1 menit. Baik Mbak Fani, ini denyut nadi Mbak Fani normal juga ya, 90 per menit. Baik Mbak Fani, pemeriksaan tanda-tanda vital yang terakhir yaitu pemeriksaan pernapasan yang waktunya juga memakan 1 menit. Apakah Mbak Fani bersedia? Sedia. Permisi ya Mbak Fani bisa agak relax ya. Permisi ya Mbak, Iya. saya mulai ya. Baik Mbak Fani, pemeriksaan pernapasan Mbak Fani normal ya, 20 per menit. Begitulah pemeriksaan tanda dan vital yang saya lakukan pada Mbak Fani. Baik Mbak Fani, saya tadi sudah melakukan tanda-tanda vital.
Sekarang saya akan melakukan pendidikan keperawatan pada Mbak Fani mengenai tips sehat di masa pandemi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sensorik terlebih dahulu agar Mbak Fani paham dan mengerti dengan apa yang akan saya lakukan pada Mbak Fani. Sensorik merupakan suatu keterampilan yang berhubungan pada semua indera di dalam tubuh. Sementara sel saraf sensorik yaitu sel yang dapat menerima rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan yang disebut panca indera. Terdapat berbagai jenis rangsangan dan fungsi pada saraf sensorik. Beberapa di antaranya meliputi 1. Propriosepsi. Propriosepsi atau biasa juga disebut sebagai kinestesia adalah kemampuan tubuh untuk merasakan lokasi gerakan dan juga tindakan. Yang kedua ada vestibular. Vestibular adalah bagian dari saraf sensorik yang berhubungan dengan telinga bagian dalam. Saraf ini membantu tubuh Anda agar tetap seimbang dan memiliki koordinasi yang baik. Yang ketiga ada interoception. Interocepsi adalah kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi di dalam tubuh. Kemampuan saraf sensorik ini dapat membuat Anda menyadari berbagai sensasi. Sebagai contoh, rasa panas, dingin, lapar, keinginan buang air, serta emosi. Yang keempat, 5 indera. Neuron atau sistem saraf sensorik berfungsi untuk mengaktifkan 5 indera. Nantinya, ini bisa membuat Anda merasakan sentuhan, pendengaran, rasa, bau, serta penglihatan. Yang terakhir yaitu yang kelima, termoreseptor. Termoreseptor adalah jenis saraf sensorik yang berfungsi agar tubuh mendeteksi perubahan suhu pada lingkungan. Beberapa termoreseptor peka terhadap suhu dingin, ada juga yang peka pada suhu panas. Motorik dalam sistem saraf manusia juga terdapat jenis saraf lainnya seperti saraf motorik. Apa perbedaan neuron sensorik dan motorik? Sederhananya, sensorik untuk merasakan dan motorik untuk melakukan. Sistem saraf motorik membawa informasi menuju saraf tepi dari saraf pusat. Sedangkan saraf sensorik membawa informasi ke sistem saraf pusat dari saraf tepi ke saraf pusat. Sensorik ada 2 gejala saraf sensorik. Yang pertama yaitu gejala saraf sensorik yang terlalu sensitif, lelah atau kewalahan saat bertemu orang atau di tempat tertentu, yaitu 1. Mudah terkejut, 2. Tidak suka dengan cahaya terang, 3. Menghindari kontak dengan orang lain, 4. Bereaksi berlebihan pada bau, suara, atau sentuhan. Yang kedua ada gejala saraf sensorik yang kurang sensitif, yaitu 1. Menyentuh suatu benda secara berlebihan atau sering, 2. Memiliki toleransi rasa sakit yang tinggi, 3. Menggerakkan bagian tubuh karena gelisah, 4. Berantakan dan tidak terkoordinasi. Ada juga penyebab dan cara menangani gangguan saraf sensorik. Penyebab gangguan saraf sensorik belum diketahui secara pasti. Dugaan awal penyebabnya adalah karena faktor genetik serta penyakit kelainan bawaan. Pasalnya, gangguan culuron sensorik kerap disertai dengan kondisi autisme dan ADHD. Penanganan untuk gangguan neuron sensorik umumnya dengan terapi, seperti terapi sensori integrasi. Dalam terapi sensori integrasi, anak akan dilatih untuk merespon rangsangan sensori dengan tepat. Terapi ini dapat meliputi terapi okumasi dan fisioterapi. Meski begitu, tetapi hanya berfungsi membantu anak dalam mengontrol gangguan saraf, bukan untuk menyembuhkan. Hingga kini, belum ada obat yang bisa menyembuhkan gangguan saraf sensorik. Baik Mbak Fani, tadi saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu sensorik.
dan saraf sensorik. Sekarang saya akan melakukan pendidikan keperawatan mengenai tips sehat di masa pandemi. Yang kita tahu, virus corona ini sangat berbahaya jika tertular. Karena jika kita sudah tertular, maka tubuh kita atau kondisi tubuh kita tidak akan seperti kondisi tubuh pada sebelumnya. Walaupun nantinya kita akan dinyatakan negatif virus corona atau sembuh dari virus corona, sehingga kita harus menjaga tubuh kita agar terhindar dari virus corona dengan beberapa tips. Saya akan memberikan 4 tips untuk menjaga kesehatan pada tubuh di masa pandemi ini agar tidak dengan mudahnya Mbak Fani untuk tertular virus corona. Mbak Fani siap untuk mendengarkan? Siap. Baik Mbak Fani. Baik Mbak Fani, saya akan menyebutkan tips-tips untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi. Saya akan menyebutkan 4 tips untuk menjaga kesehatan pada tubuh di masa pandemi. Yang pertama yaitu kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dengan cara kita memakan makanan yang seimbang seperti karbohidrat yang berupa beras, jagung, dan lain sebagainya, dan juga ada protein, terus juga ada sumber vitamin dan mineral yang berasal dari buah dan sayur-sayuran yang berupa bayam, kangkung, wortel, apel, dan lain sebagainya. Tips yang kedua yaitu kita harus menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan cara kita harus banyak meminum air putih, baik itu sebelum akan tidur atau sesudah bangun tidur agar kita terhindar dari hidrasi. Tips yang ketiga yaitu kita harus tetap berolahraga agar tubuh kita berolahraga, baik itu berolahraga secara fisiologis atau fisik, seperti senam, terus nge-gym atau lari-lari dan lain sebagainya. Tips yang terakhir yaitu tidur yang cukup. Tidur yang cukup juga akan membantu kita untuk meningkatkan imunitas pada tubuh, sehingga pada masa pandemi ini kita harus dianjurkan juga untuk tidur yang cukup, tidak boleh bergadang atau apapun itu juga bisa mempengaruhi imunitas dalam tubuh. Baik itulah Mbak Fani tips menjaga kesehatan di masa pandemi. Apakah ada pertanyaan yang Mbak Fani ingin tanyakan kepada saya? Saya persilakan langsung untuk bertanya. Baik, saya sudah mengerti bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi, dan juga tidak ada pertanyaan mengenai pendidikan keperawatan. Terima kasih Sus sudah memberikan pendidikan keperawatan kepada saya. Baik Mbak Fani, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Mbak Fani sudah mau mendengarkan pendidikan keperawatan yang saya sampaikan pada Mbak Fani. Semoga Mbak Fani sehat selalu. Saya terima kasih. Saya pamit ya Mbak Fani. Iya Sus. Selamat pagi Mbak Fani. Pagi. Itulah video dari saya mengenai komunikasi pada klien dengan gangguan sensorik. Jika ada perkataan atau tindakan yang menyakiti hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.